Hari ini kita belajar secara stripping ya, ini kimia untuk 10 IPA 1 ya, jadi dengan 10 IPA 2. Jadi ini peminatan kimia. Kita masuk materi yang baru, yaitu stoikiometri larutan. Nah, jadi untuk IPA 1 dan IPA 2 kamu tetap lanjutkan materi. Di sini saya hanya memberikan penjelasan sedikit karena ini materi baru ya. Jadi masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, termasuk konsep mol. Nah, sekarang kita mau ke stoikiometri larutan. Jadi stoikiometri itu artinya perhitungan ya, perhitungan. Kemudian jadi kita nanti mau menghitung bagaimana kondisi larutan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasannya larutan itu adalah zat yang terdiri atas zat terlarut ditambah dengan zat pelarut. Jadi larutan itu ada zat terlarut di dalam pelarut. Nanti pada umumnya adalah pelarutnya adalah air. Jadi ada zat yang kita masukkan ke dalam air, maka itu disebut dengan larutan. Nah, ini yang mau kita hitung bagaimana kekuatan zat terlarut dalam air, maka disingkat dengan stoikiometri larutan. Di kelas 10 itu dikemas hanya masih pada molaritas larutan, pengenceran dan pencampuran. Nah, untuk streaming hari ini masih saya batasi hanya pada molaritas larutan. Jadi untuk pengenceran dan pencampuran itu untuk selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas molaritas larutan ya. Molaritas itu artinya konsentrasi ya. Molaritas itu artinya konsentrasi. Bukan berarti seperti bahasa Indonesia konsentrasi artinya fokus, bukan ya. Jadi tetap kepada larutan. Yang kita bahas ini adalah konsentrasi larutan yang membahas tentang bagaimana kekentalan atau kekuatan zat terlarut dalam larutan. Jadi molaritas itu artinya ini banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Berarti konsentrasi itu membahas tentang banyaknya kekuatan atau mol zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Nah, ibaratkan kita mau membahas kira-kira berapa kekentalan zat yang larut dalam sebuah pelarut. Oke, itu adalah molaritas atau sering disebut dengan konsentrasi. Nanti lambangnya adalah M besar. Oke. Nah, rumusnya adalah ini. Molaritas sama dengan mol per volume. Nah, jadi mol ini diperoleh nanti, N ini lambang dari mol diperoleh dari seperti konsep mol sebelumnya, gram per mr dari zat terlarut. Sedangkan volume ini adalah volume pelarut dalam satuan liter. M itu molaritas. Nanti lambangnya ini adalah M besar. Jadi ini nanti gram per mr. Nah, jadi rumus umumnya itu ini sederhana ya, hanya M besar sama dengan N kecil per volume. Ingat, volumenya itu harus dalam satuan liter. Oke, nah sekarang kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini saya buat, jadi kita harus belajar dulu bagaimana cara pembuatan larutan. Ini ada air 250 ml. Oke. Kemudian ini ada asam askorbat. Jadi saya pakai di sini CDR ya, tablet CDR. Nah, asam askorbat itu rumus kimianya adalah C6H8O6. Nah, kemudian di sini tertulis bahwasanya masanya itu untuk massa 1 tablet itu adalah 4600 mg. Jadi kita mau pakai 1 tablet. Nah, ini tablet effervescent yang kita gunakan dengan massa 4600 mg. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam 250 ml air. Nah, kita usahakan sampai homogen antara zat terlarut. Jadi di sini yang bersifat zat terlarutnya itu adalah asam askorbat atau C6H8O6 dengan massa 4600 mg. Kemudian pelarutnya itu adalah air. Jadi tadi airnya 250 ml. Nah, sekarang menjadi larutan yang homogen ya. Ini ada larutan yang homogen. Kita tunggu nanti sampai zat terlarut benar-benar menyatu dengan pelarut. Nah, tujuannya adalah kita mau menghitung kira-kira berapa molaritas atau konsentrasi larutan yang kita buat ini.
Oke, nah ini saya cobakan pada asam ascorbat atau tablet CDR atau yang disebut dengan tablet effervescent. Kalian juga boleh coba di rumah ya untuk kristal NaCl contohnya. NaCl atau garam dapur pastinya kalian punya di rumah masing-masing, atau juga gula boleh C6, H12O6. Asalkan kalian tahu massa dari NaCl yang kalian gunakan dan kalian juga tahu berapa mR dari NaCl. Begitu juga untuk yang glukosa. Jadi kalian harus tahu massa glukosa yang kalian gunakan serta mR dari glukosa yang kalian gunakan. Nah, kalian juga harus tentukan berapa mililiter air atau pelarut yang kalian gunakan. Oke, nah ini sudah ya, ini sudah homogen. Sekarang kita mau hitung berapa molaritasnya ini. Oke, kita mau hitung molaritasnya ini. Jadi kita anggap saya buat dalam bentuk contoh soal melalui ilustrasi ini atau demonstrasinya ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Ke dalam 250 ml air dilarutkan 4600 mg tablet effervescent yang mengandung senyawa asam ascorbat atau C6H8O6. Hitunglah molaritas larutan yang terjadi. Jadi kita mau hitung molaritas larutannya ini. Jika diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1 dan ARO sama dengan 16. Dari soal ini kita harus tulis diketahui. Jadi yang diketahui itu pertama sekali adalah volume air. Volume pelarutnya yang digunakan atuh 250 ml itu sama dengan 0,25 liter karena satuan volumenya harus dalam liter. Kemudian massa zat terlarut, yaitu ini. Massa zat terlarut itu sama dengan 4600 mg, itu sama dengan 4,6 gram. Kemudian kita juga harus hitung mR dari asam ascorbat tersebut, C6H8O6. Ini didapat dari 6 kali ARC tambah 8 kali ARH ditambah dengan 6 kali ARO. Jadi ini 6 kali 12 ditambah 8 kali 1 tambah 6 kali 16. Nah kalau kita hitung ini nanti hasilnya adalah 176 untuk mR dari asam ascorbat. Nah yang ditanya adalah molaritasnya. Molaritas sudah, tetap kita gunakan rumus umumnya tadi. Rumus umumnya adalah M sama dengan N per volume. Jadi M itu sama dengan N per volume. Nah mol belum diketahui, yang diketahui hanya data-datanya. Jadi mol itu harus kita cari lagi dari N sama dengan gram per mR. Nah gramnya adalah 4,6, kemudian ini mR nya adalah 176. Sudah. Nah kalau kita langsung masukkan ke sini juga boleh ya, berarti M sama dengan 4,6 per 176, kemudian dibagi lagi dengan volume yang kita ketahui adalah 0,25 liter. Dari sini kita peroleh bahwasannya M-nya adalah 0,1 molar. Oke, artinya larutan yang kita buat tadi dengan volume air 250 ml, kemudian zat terlarutnya adalah tablet effervescent, kita peroleh larutan ini molaritasnya adalah 0,1 molar. Sudah? Nah, rumusnya ini kita boleh ubah ya. Seumpama dalam soal itu yang ditanya bukan molaritas, tetapi bagian dari molnya, contoh gram atau mR-nya. Nah, jadi rumus ini kita bisa ubah dari M sama dengan N per volume. Ini kita bisa ubah menjadi M itu sama dengan gram per mR, kemudian ini kita angkat jadi kali 1000 per pelarut. Nah kenapa per pelarut? Karena sering sekali soal yang kita ketemukan nanti satuannya itu adalah mililiter. Jadi kita angkat 1000 per pelarutnya, nanti berapapun mililiter pelarutnya kita langsung masukkan ke dalam soal. Oke, jadi ini sah kalau kita gunakan rumus seperti ini, karena suatu waktu nanti di soal dia tanyakan adalah berapa gramnya atau berapa mR-nya.
Nah, contoh soal seperti ini. Hitunglah massa glukosa atau C6H12O6 yang terdapat dalam 500 ml larutan glukosa 0,1 molar. Jadi ini larutannya sudah dibuat. Jadi larutannya itu 500 ml, molaritasnya 0,1. Nah, dia tanya kira-kira berapa massa glukosa yang terdapat dalam larutan tersebut. Jadi kita harus tulis ini. Diketahui volume larutan itu sama dengan 500 ml. Kemudian molaritas larutan itu sama dengan 0,1 molar. Nah, kemudian kita harus juga cari MR dari zatnya. MR C6H12O6 itu didapat dari 6 kali ARC ditambah dengan 12 kali ARH ditambah dengan 6 kali ARO. Ini 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. Nah, kalau kita hitung biasanya MR untuk glukosa itu sama dengan 180. Oke. Nah, kemudian yang dia tanya adalah massa glukosa. Sudah? Nah, karena yang dia tanya bagian dari mol, jadi belum ditentukan berapa molnya, kita boleh gunakan rumus ini. Ini rumus, boleh kita ganti menjadi ini, sama ya. Jadi nanti hasilnya juga tidak menyalahi daripada formulasi yang sudah tersedia. Jadi rumusnya seperti ini. M sama dengan gram per mr itu kali 1000 per larut. Ini yang rumus yang kita gunakan. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. M-nya 0,1 itu sama dengan gramnya ditanya. Kemudian MR-nya adalah 180 dikali 1000 per 500. Jadi larutnya langsung kita ambil. Oke. Nah, ini kita bisa habiskan, ini jadi 2. Kemudian ini juga kita bisa habiskan, ini jadi 9. Oke. Nah, ini 0,1 sama dengan gram per 9, maka gram yang kita peroleh itu adalah ini 90. Maka gram yang kita peroleh itu adalah 9 gram. Oke. Nah, jadi dari dua contoh soal tersebut, saya harap kamu sudah paham ya, kalau untuk mencari MR itu kita sudah belajar sebelumnya dari konsep-konsep mol. Nah, sekarang kamu ada soal latihan. Ya, kamu coba soal ini di rumah. Yang pertama, hitunglah molaritas dari 20 gram etanol dalam 80 ml air. Jadi nanti etanol ini rumus kimianya adalah C2H5OH. Oke, ini dia rumus kimianya. Kalian tentukan MR-nya dari air-air yang kalian sudah boleh pelajari sebelumnya. Nah, yang kedua, 150 ml larutan NaOH, MR NaOH sama dengan 40, mempunyai konsentrasi 5 molar. Hitung massa NaOH dalam larutan tersebut. Jadi yang ditanya adalah massa NaOH, MR sudah diketahui. Yang ketiga, sejumlah 84 gram senyawa X dilarutkan dalam 750 ml air, sehingga diperoleh konsentrasi larutan sebesar 2 molar. Yang dia tanya adalah tentukanlah massa molekul relatif atau MR dari senyawa X. Sudah? Jadi ini untuk kamu latihan soal selama 1 minggu ini. Next minggu depan kita ketemu di pengenceran larutan dan pencampuran larutan. Oke, sampai di sini untuk tugas dan soal latihan ini kalian boleh kumpul kepada wali kelas kalian masing-masing. Tapi kalau kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang mau dipertanyakan tentang materi hari ini, kalian boleh japri saya dengan WhatsApp
di 0813 7002 7003. Thank you.